Hari ini kayaknya ada reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Ada orang yang curhat, ya, yang curhat itu Pak Jokowi kok curhat. Daripada curhat sana sini, baik tunjukkan aja ya ijazah yang dipakainya untuk calon presiden 2014 dan 2019. Itu kan selalu saya bilang itu hak konstitusional rakyat untuk melihat ijazahmu, Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya saudara sekalian, kontroversi reuni itu masih berlangsung ya. Jadi kejadiannya persis seperti tahun 2022 sepertinya, dimana pada saat itu reuni juga diadakan antar teman angkatan 80 Fakultas Kehutanan, yang kemudian reuni tahun 2025 dikatakan 45 tahun angkatan tersebut ya. Tapi kata Rismon, ya sudahlah, tunjukkan saja ijazahnya daripada ribet reuni dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, begitu kata Rismon. Udah lama kita tidak telepon Rismon, coba kita iseng-iseng telepon Rismon Sianipar ini. Apa maksudnya? Ini tadi saya tidak sempat telepon beliau, rupanya baru ingat kenapa nggak telepon dia saja. Jadi saudara sekalian, ini hal yang menarik ya. Ketika saya bikin polling misalnya, pollingnya itu begini bunyinya. Setelah ya pollingnya, oke, Abang Rismon Sianipar, saya lagi live ini, bisa gabung sedikit sebentar. Oke, saya ambilkan ini dulu. Saya ingin Anda mengomentari soal reuni kemarin. Apakah membuat Anda bergetar atau gemetar ya kan? Karena itu makin membuktikan bahwa Jokowi adalah mahasiswa UGM. Tapi tunggu sebentar ya, saya ambil mic dulu. Hanya berapa detik saja. Only berapa detik. Oke, nah here is coming ya. Oke, Bro Rismon, saya ingin wawancara Anda ini sudah live kita ya. Judulnya adalah Rismon daripada curhat ya kan. Anda bilang begitu ya, daripada curhat ya tunjukkan saja ijazahnya. Saya ingin mulai dari pernyataan itu sebelum saya menyampaikan hasil pollingnya itu. Setelah melihat Jokowi hadir di reuni Kehutanan UGM, apa pendapat Anda mengenai ijazah Jokowi? Sudah 82.000 yang voting. Hasilnya nantilah saya akan sampaikan setelah nakut-nakutin Anda. Silakan Bro Rismon, apa pandangan Anda tentang reuni tersebut yang makin menunjukkan bahwa UGM dan Jokowi adalah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan kelihatannya. Gimana? Reuni itu Bang ya? Iya, reuni kemarin. Itu menunjukkan kepanikan Pak Jokowi lah ya. Karena sudah saya laporkan juga terkait berita bohong, penyebaran berita bohong Pak Kasmujo sekarang curhat di depan yang katanya alumni. Itu Pak Kasmujo hanya dosen pembimbing katanya, karena pernah mengunjungi pabriknya 4 kali. Jadi berbeda lagi. Sebelumnya 2017 pembimbing skripsi, 2025 dikatakan pembimbing akademis. Kemarin berubah lagi setelah di Polresta Solo menjadi hanya pembimbing. Mata kuliah lain atau apa, ternyata karena pernah mengunjungi 4 kali pabriknya, terus dianggap menjadi dosen pembimbing saja. Itu Bang. Jadi dari situ aja inkonsistensi itu dia butuh dukungan. Karena kepercayaan publik kan semakin merosot kepada dia.
Dan satu lagi Bang, menurut ADART dari Kagama, Ya. itu sudah diubah ternyata oleh Pak Ganjar Pranowo Ya. ketika menjadi ketua Kagama kan, Ya. bahwa alumni dikatakan alumni bisa jadi memang yang Yang pernah kuliah. dikatakan alumni bisa termasuk yang tidak lulus drop out gitu, asal yang punya NIM, nomor Oke. induk mahasiswa. Oke. Sama juga katanya alumni ITB atau alumni ITB juga begitu juga ternyata, sama aja. Kata Apalagi teman kalau ITB. dilihatnya orang itu sukses gitu ya. Gitu, Tambah, Kak. tambah diakui kan biasanya yang sukses itu DO itu karena biasa Iya, dia yang DO kan sukses Bang. seruduk sana seruduk sini biasanya kan. Iya, jadi tidak menandakan dia lulus kan, itu loh Bang. Jadi ya yang nggak ada dampaknya terhadap apa ini, justru menegaskan bahwa Pak Jokowi makin panik sih, saya lihat. Daripada panik lebih baik mengaku saja, misalnya DO atau hanya sarjana muda gitu. Dan kok aneh ya, Bu Rektor ada di situ pada saat awal tapi kok nggak berpidato, atau saya yang salah nonton. Kok nggak berpidato, harusnya kan disambut itu alumni, the greatest alumni Oke. yang pernah dimiliki oleh UGM, harusnya kan disambut benar-benar itu. Itu Bang, jadi ya kalau menurut saya sih Pak Jokowi udahlah sudahi aja, ini udah nggak mungkin lagi Anda kalau masuk pengadilan malah makin dipermalukan. Oke, Anda bicara soal masuk pengadilan. Dari mana celahnya untuk pembuktian ijazah palsu? Wong pasal tentang menyebarkan berita bohong tidak ada di dalam panggilan sekarang. Jadi Anda nanti bakal dipanggil dengan pasal penghasutan, ya kan? Nggak ada pembuktian ijazah palsunya. Kemudian pasal mengenai pencemaran nama baik, nggak ada pembuktian ijazah palsunya, ya kan? Oh gitu ya Bang. Pasal fitnah tidak ada ijazah Jadi palsunya. Joko Widodo di pengadilan itu tidak diwajibkan untuk membuktikan ijazahnya atau menunjukkan ijazahnya. Nggak Bang? ada. Yang ada adalah Anda dan teman-teman jadi pesakitan, jadi terdakwa, ya kan? Sementara lawan Anda jaksa. Makanya saya bilang lagi-lagi ini membuktikan bahwa Jokowi menghindar ya, menghindar menunjukkan ijazahnya yang pernah dipakai dia terutama sebagai capres 2014 dan 2019 yang seharusnya itu hak konstitusional rakyat untuk melihat mengetahui ijazahnya itu. Yang jelas pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor Undang-Undang 1 tahun 2024 itu tidak lagi dikenakan, tidak lagi di state di dalam SPDP, di dalam panggilan terhadap Dr. Yulia besok. Jadi 28 itu tentang apa Bang? tentang 28 ayat 3 tentang menyebarkan berita bohong. Kan kalau ada berita bohong harus ada berita aslinya kan? Iya. Nah, yang tidak bohongnya. Jadi nggak ada itu. Semuanya itu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya kriminal umum saja. Bahkan jangan-jangan Pak Jokowi pun akan menarik laporan jangan-jangan. Dan Anda Itu dikenakan tekniknya. dengan kriminal umum, delik umum, delik penghasutan, ya kan? Kemudian perkara takutnya- kemudian tidak terbukti itu lain soal, ya kan? Gitu. Atau tetap kena pasal 32, pasal 35 dikenakan aja kan? Terbukti Anda sudah mengotak-atik dokumen seolah itu asli, ya kan? Nanti digituin Anda. Oke Bang, kita lihat aja lah Bang. Oke. Karena apakah Jokowi masih seberingas atau sebengis ketika itu saat memenjarakan Bambang Tri dan Gus Dur, dan kita lihat apakah Gus Nur, bukan Gus Dur. Gus Nur dan Bambang Tri, dan apakah kita lihat civil society kita diam nggak dibegituin? Oke. Ya. Karena hak kita untuk mengetahui ijazahnya Jokowi yang pernah dipakai sebagai capres itu. Bro, kembali kepada Ya, Bang. reuni tadi ya kan? Apa kesan Anda terhadap pelaksanaan reuni tersebut? Mirip ya seperti tahun 2022 ya? Ketika teman-teman Iya lah Bang, seperti kumpul tahun berapa itu yang teman-temannya menunjukkan ijazahnya, memegang di ijazahnya, Hotel Ambarukmo kalau dan tidak salah. ijazah Ya. Jokowi cuma dalam di screen. proyektor. Ya, proyektor. Iya, untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya dia punya ijazah dan asli gitu. Padahal hal sepele kalau memang dia punya dan asli kan nggak usah reuni, nggak usah kesaksian teman-teman gitu. Ribet ya? Karena kan
satu angkatan pun kita kan nggak tahu kan Bang, dia lulus atau enggak. Oh, Dan iya. sendiri ya nggak tahu. Anda benar gitu, karena saya aja di sana nggak ngerti saya, even sampai sekarang ini orang ini kuliah atau selesai apa enggak, karena biasanya kadang-kadang baru 1 semester hilang dia, 2 semester menghilang, tapi belum tentu dia. Iya kan Bang, Belum kan tentu semua dia- orang mengalami itu. Iya. Di semester 5 sudah banyak yang hilang tak kemana. Ya, dan kita nggak ngerti apakah dia lulus apa enggak. Jadi kalau mereka Iya, reuni, misalnya ini saya angkatan 89 reuni, ya saya ketawa-ketawa aja, dan saya nggak tanya Anda lulus apa enggak. Kita ketawa-ketawa aja. Yang biasa kita tanya, Anda kerja di mana, kan begitu biasanya. Iya. Karena Yang asumsi paling kita, aneh adalah ada itu Mustoha atau siapa namanya itu. ya, Itu mantan dirut Perhutani ya, Iya. Perhutani dan komisaris PT Pupuk Sriwijaya. ya, Itu mengaku lulusan tahun 86 wisudanya. ya, Tetapi dia sangat yakin Jokowi lulus tahun 85. Beda tahun lulus misalnya, ya. tapi dia yakin sekali. Itu kan aneh itu. Ya, karena untuk mengetahui seseorang itu lulus atau tidak memang jarang sekali, kecuali kita lihat wisudanya ya. Misalnya teman, Iya, Bang, teman kecuali- akrab kita gitu. Saya aja dari Kecuali 251 angkatan itu, yang saya tahu lulus persis itu cuma 1 orang aja. Sama Bang, saya cuma 2 atau 3 orang aja yang saya tahu lulus. Karena saya lihat dia wisuda kan. Dan Kalau kebetulan- saya karena memang di samping saya dia lulus. duduk di apa Bang? Wisuda. enggak dong, kalau saya minimal saya istri saya lulus ya kan. Karena lulusnya bareng soalnya, wisudanya bareng. Oh gitu Bang. Jadi, kemudian ada teman saya yang lulus bulan Agustus wisuda. Kalau saya kan bulan Februari. Karena di UGM zaman saya cuma 2 kali wisudanya itu, bulan Agustus dan bulan Februari. Kalau Agustus lewat ya terpaksa Anda akan wisuda Februari kan? Karena Geraha Sabah kan banyak tuh anunya muatnya, jadi mulai cuma 2 kali saja. Tapi di dalam polemik ini Jokowi pede banget dia, berguyon dia misalnya. Ya, dan teman kuliah di UGM bela Jokowi soal ijazah kami saksi hidup, oleh bilang kan. Kemudian apalagi nih, Jokowi ungkap alasan ikut reuni Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian apa lagi nih macam. Coba kita ada curhat Jokowi sekali. Ada, siap. Kita dengarkan dulu Bro respon ya. Sebentar. Iya, Bang. Ya. tulisan asli wanita asli itu sudah tahu semua regulasi untuk politik jadi terjadi hal seperti itu. Saya rasa itu bisa sendiri. Itu nanti keputusan di pengadilan. Kalau itu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Aku begitu enggak? Yang 88 juga. Saya dengan geleng-geleng seperti ini kita ingin menunggu. Tidak masuk logika tadi Pak. Jadi jadinya peristiwanya seperti yang kita lihat. Kita kuliah sulit-sulit. Enggak, kalau saya lulus semua. Terus sulit. Kita teman baik saya jatuh. Ya karena jambul sasaran, saya dulu matematika sampai 4 kali. Sini Pak, sini Pak. Dosennya ada lihat. Dulu berapa kan matematika Pak? 8 kali. Saya lihat 4 kali, 8 kali. Saya kata beliau ini teman dekat saya kemana-mana dengan saya, jadi saya ingat betul. Nah kalau yang dilakukan tak jago itu boleh. Matematikanya mengulang gitu. Saya tidak mengulang. Ya, saudara sekalian, Anda nggak gemeter tuh mendengar dia pidato, kemudian kelihatan betul ada temannya dipanggil Jambrung Sasono berapa kali nggak lulus matematika, 8 kali katanya, bukan 4 kali. Kemudian
kalau nanti asli, kalau dibilang asli kalian boleh senang-senang, tapi kalau dibilang palsu maka siap-siaplah 88 itu dibilang palsu semua, begitu katanya. Ya mana ada paket itu bang, satu kelas lulus semua, kan nggak ada. Itu kan pernyataan orang yang panik ya. Dan satu lagi, kalau masalah kepercayaan diri, tahun 2017 juga sangat percaya diri Joko Widodo menampilkan Pak Kasmujo bimbingan skripsi bolak-balik galak, ternyata kan bohong gitu loh. Karena dia tuh sudah terbiasa berbohong, menipu rakyat. Jadi dialog-dialog semacam itu sudah terbiasa rakyat untuk beropini miring tentang dia. Dan sekali lagi, kalau memang dia punya ijazah asli untuk pencapresan 2014-2019, dia nggak perlu penegasan dari teman-temannya. Itu apa? Dan nggak gunanya itu. Iya, dan memang ada logika palsu juga tadi ya. Kalau saya dinyatakan katanya tidak asli, maka 88 lainnya juga nggak ada kaitannya. Padahal 88 itu kan bisa jadi memang nggak lulus, ya kan? Kemudian bisa juga lulusnya lambat. Kan tidak semuanya sama kan, kalau mana ada hubungannya kita dengan teman satu angkatan. Kalau kita lulus, yang lain nggak lulus, atau kita nggak lulus, teman kita bisa lulus, jadi nggak ada kaitannya. Jadi ya itu penegasan bahwa membutuhkan dukungan dari teman-temannya, itulah semakin meyakinkan saya bahwa Joko Widodo ini hanya DO, drop out, atau BSC begitu, D3 gitu. Oke, jadi tapi Anda mengakui dia pernah kuliah di UGM Fakultas Kehutanan begitu ya? Ya, sesuai yang ditampilkan di TV Dum itulah kita asumsikan benar. Oke, yang ditampilkan di TV Dum itu apa? Sarjana muda. Iya, sarjana muda kan maksudnya. Dengan sarjana muda dengan 122 SKS dan IP 2,05 itu ya. Iya, tebakan optimisnya lulus sarjana muda, tebakan pesimisnya drop out bang. Kalau dia lulus, tidak mungkin dia butuh penegasan teman-temannya rame-rame, reuni dadakan. Bahkan ada orang antah berantah yang alumni ITB aja ada di situ pakai kaos biru, ya. Bambang siapa itu, Sabtono atau apa? Kenapa lulusan ITB dia? Iya. Kan dia lulusan ITB itu loh. Kok ada di situ? Kita juga nggak tahu yang berbaju biru itu apakah benar lulusan UGM. Semua kan tidak diperkenalkan, disebutkan nomor induk mahasiswanya atau tahun masuknya. Kan cuma beberapa orang aja ditampilkan di media. Sisanya kan yang hanya berbaju biru untuk menegaskan bahwa kami banyak gitu loh. Jambrung Sasono itu mungkin sudah termasuk bagian dari skenario mungkin. Iya, Bambang Sabtono tuh Susastono atau apa bang? Oke. Yang mantan IKN itu. Bambang Susantono. Susastono, itu bang. Iya. Itu kan langsung dideteksi netizen. Oh ada ya? Ada juga hadir di sana dia. Iya, hadir di sana. Mungkin dia mahasiswa luar biasa barangkali ya. Kalau Anda di Harvard University kan Anda bisa ngambil mata kuliah di universitas lain tuh. Ya kan itu permainan persepsi publik akhirnya dengan kode warna biru ya, kaosnya bahwa kami banyak loh gitu loh. Padahal kalau kita lihat ya itu aja. Kalau dia warna biru ya. Ini tampil di media. Apakah itu juga simbol bahwa respons Yanipar di backup oleh Partai Biru katanya? Iya kan ada yang bilang kan? Iya SB-nya di belakang ada bermain respons Yanipar. Partai Biru. Mereka menuduh kami fitnah, tapi mereka suka kali fitnah sembarangan di sana sini. Kan aman mereka kalau fitnah kan, kalau kita nggak aman kan? Iya, kalau mereka fitnah sana sini aman. Seperti dulu di fitnah Boy, sekarang partai politik. Kalau di sisi Jokowi semua bebas memfitnah. Termasuk kalaupun bohong nggak apa-apa kayak Pak Kasmujo ya. Iya. Jadi kalau kita lihat dialog kepercayaan diri Jokowi tahun 2017, apa bedanya dengan sekarang? Memang dia pintar berdialog, menipu publik, itu pintar sekali bang. Anda sudah ada panggilan belum? Belum ada bang. Oke, kenapa yang dipanggil pertama adalah Dr. Julia ya? Padahal tidak termasuk dengan 12 orang yang dilaporkan itu. Tapi kan bukan terlapor kan bang, sebagai saksi aja kan? Iya, enggak maksudnya. Kenapa enggak langsung saksi yang 12 ini? Mungkin mereka masih bingung. Kan skenarionya. Oke, masih belum kiki gitu ya. Ada agenda politik besar kan gitu, mau digiring seperti itu nanti. Oke. Ada pokok politik, agenda besar, bla bla bla.
Ya coba aja polisi buktikan kalau ada. Jangan-jangan Dokter Yulia itu agenda tokoh politiknya jangan-jangan. Oke. Oke, kita bacakan Bro Rismon ini. Kan ada juga orang yang nggak suka sama Anda, kan banyak kan. Nanti kita bacakan. Termasuk nggak suka sama channel ini juga banyak kan. Apa hak lu tunjukkan ijazah ya? Reuni di UGM itu tandanya emang benar alumni UGM. Kocak di reunian ada alumni ITB nyusup. Panik tingkat tinggi. Tenang, duit masih banyak. Gak ribet emang reuni. Maju terus. Episode Jokowi ngibul masih berlanjut aja ya, lawak. Jokowi. Sekali lancung seumur hidup gak akan pernah dipercaya. Bagi saya ini bukan sekedar kasus ijazah, tapi gerakan memperbaiki bangsa dengan menolak segala bentuk normalisasi penyimpangan yang merusak moral bangsa. Susah dibantah, mau sering bolos nilai jelek, UGM meluluskan, so apa masalahnya? Sampai saat ini ijazah asli tak ditunjukkan, hanya orang gila percaya JKW punya ijazah asli. Ngeri dagelan, cuma masalah sepele saja kok ribetnya begini amat. Tinggal tunjukkan saja kok repot, parah, tak tahu malu dan gak ada tanggung jawab kepada publik. Tak seperti menggunakan uang rakyat. Lumayan dengan reuni kan kita dapat hiburan lawak gratis. Obat saraf waras sudah habis ini. Ngalor ngidul kalau langsung ditunjukkan gak indah. Betul, tunjukkan saja ijazahnya. Aktor terbaik abad ini. Dian Sandi kok aman menyebarkan dokumen tanpa izin, sedangkan yang menguji dokumen yang disebarkan Dian Sandi justru dilaporkan. Teman palsu, reuni palsu, ijazah palsu. Endingnya seandainya Jokowi punya ijazah asli pasti sudah ditunjukkan. Buat apa dia sampai stres begitu? Sabar, nanti di pengadilan saja ditunjukkan, ndak akan percaya. Betul bang, kok repot-repot buat narasi. Yang aneh muka triplek ini. Apa maksudnya muka triplek ini? Mulyono main sinetron lagi di UGM, akhirnya blunder. Pak Kasmujo tahun 2017 terjadi lagi panipu, dia bilang panipu. Muka tembok. Cara salamannya tidak menunjukkan sebagai teman lama. Ngomong apa Anda, segala narasi Anda sudah terbantahkan, Mon. Ini ada juga nih, panggil Mon lagi dia kan. Ngomong apa Anda, segala narasi Anda sudah terbantahkan, Mon. Kan Doraemon maksudnya ini. Ternyata Krismon ternyata nggak tahu hukum. Kalau bohong sudah jadi karakter, maka akan sulit mengubah persepsi orang. Saya yakin dan percaya dari gelagatnya data dokumen KPU dibersihkan, data dokumen perpustakaan kehutanan UGM dibersihkan. Ini bukti ijazah Jokowi bodong, palsu. Ijazah aja sampai disembunyi-sembunyikan, capek deh bikin gaduh. Tunjukin lah biar nggak ribut nih rakyat. Daripada tunjukin reunian, mending tunjukkan ijazah asli UGM-nya saja. Tapi gimana mau tunjukkan lah wong ijazahnya palsu? Banyak sekali, nggak mungkin saya bacakan semua. Silakan Dr. Rismon Sianipar yang ijazah Yamaguchi University-nya diragukan oleh Joshua Sinambela. Silakan. Joshua Sinambela sudah saya kuliti di X saya. Karena dia selalu. Bang, aku sudah dapat info yang tentang itu. Saya mewawancarai ketua KPU di Solo itu kan, ya. Justinus Arya. Ya. Nah, bahwa di situ tidak ada berita acara verifikasi UGM dengan KPU di Solo pada saat Jokowi sebagai calon wali kota 2005. Memang tidak ada pernah diverifikasi, Bang. Tahapan-tahapan verifikasi itu dilakukan hanya diketok, sidang internal, sidang pleno di KPU di Solo, langsung sah jadi calon wali kota. Jadi argumentasi mereka kan Sylvester dan lain-lain, Yakub Hasibuan, Rifai, ya pengacara-pengacara Jokowi kan selalu mengatakan itu sudah diverifikasi sejak pemilihan wali kota Solo tahun 2005. Bohong. Ternyata tidak ada verifikasi itu, tidak ada berkas BAP. Pak di apa itu? Itu Justinus Arya sendiri yang mengatakan, ketua KPU di saat ini. Jadi ada orang-orang yang berusaha membela ya, kayak iya, jadi pembelaan mereka itu kosong, Bang, tidak verified gitu. Itulah pembela Jokowi, datanya nggak ada tapi mulutnya besar. Setelah saya tanyakan langsung, itu ada itu live streaming saya, ketua KPU Solo Pak Justinus Arya, nggak ada, memang nggak ada, Bang. Dan data itu katanya sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Saya juga mendengar di PKPU DKI nggak ada juga tuh verifikasi. Karena mereka begini mikirnya ya. Pada waktu itu mungkin mereka nggak akan nyangka ngapain kita memverifikasi calon presiden kan, atau calon gubernur. Nggak mungkin ijazahnya palsu kan begitu. Jadi mungkin pada waktu Bang, gini Bang, KPU pusat kan sudah diverifikasi di KPU di Solo gitu. Jadi ternyata tidak diverifikasi, akhirnya capres pun tidak diverifikasi karena mereka mengandalkan KPU di Solo kan gitu. Atau KPU di Solo mengatakan kan sudah diverifikasi di KPU nasionalnya, bolak-balik jadinya ya. Jadi bolak-balik ditimpong gitu loh. Jadi itulah kalau yang mengatakan siapa lu
minta ijazah Jokowi ditunjukkan loh. Hak saya dong. Dia kan pakai keringat saya bayar pajak untuk membiayai hidup Jokowi dan keluarganya sebagai presiden. Gitu loh. Dan bahkan saya Tapi sekarang kalau- ini lagi diincar untuk ditersangkakan, tambah punya hak gitu kan? Iya dong. Ya, Kalau Anda rakyat mau harus dihukum tahu bahwa karena dia ijazah, berhak. maka Anda lebih berhak untuk mendapatkan kebenarannya kan? Iya, gitu loh. Enak kali dia pengen jadi presiden, tapi ijazahnya nggak pernah ditampilkan. Padahal saya 2014 memilih dia. 2014 Anda milih dia, 2019? Prabowo. 2024 nggak usah disebutkan. Oke bro, luar biasa. Ya. Anda lagi di mana? Di Jakarta atau di luar kota? Dibalik bang. Oh di bawah. Oh, udah kembali lagi ke Bali G. Udah lah bang. Oh, dari mana Anda dapat ongkos ini? Kayaknya betul-betul kuat bohir Anda yang di belakang layar itu ya. Yang pasti bukan partai biru bang. Mahal kan balik ke Bali G pakai pesawat berdua lagi. Ya, namanya aja ini bang. Apa namanya, penumpang ekonomi. Dicari pas low season dan kemudian Iya. tiketnya pas paling murah ya kan? bang. Gitu. Itu pun kursinya kursi ekonomi bang. Nggak seperti ya para komisaris itu yang kursinya Iya. bisnis gitu ya. Bentar lagi kan itu semua Ade Dermawan semua akan jadi komisaris semua itu. Bismillah, komisaris gitu ya. Iya. Oke Gak bro. penting kebenaran itu. Nggak penting Ya sama kebenaran. seperti argumentasi dari pengacara Jokowi kan, tong kosong ternyata nggak ada verifikasi di KPUD Solo. Jadi melihat gaya dramanya Jokowi tahun 2017, ya udahlah mirip itu tahun 2025 ini. Saya kira semakin panik dan semakin terpojok. Saya yakin di pihak kepolisian pun sudah menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Cuma mereka konflik mau ke kebenaran atau memihak Jokowi. Oke, ini pendapat Anda ya. Loh, saya yakin bang, Oh, yakin karena kan kita sudah, dia kan tidak menyangkal bahwa apa yang diupload oleh Dian Sandi itu adalah miliknya, ya kan? Ya. Dari di lintasan stempel aja nggak mungkin itu bang. Oke. Kalau memang yang ditampilkan oleh Dian Sandi itu adalah milik Jokowi, maka pasti palsu, Kalau bukan Itu milik lintasan Jokowi, stempelnya kan Dian Sandinya nggak yang harus ada. dipenjara gitu ya. ya bang? Kalau bukan milik Jokowi, Dian Sandinya yang harus bermasalah gitu ya. Harusnya Dian Sandi dan Jokowi yang dipenjara kalau Indonesia ini benar. Tapi saya sih nggak pingin Jokowi dipenjara lah. Nanti banyak termulnya yang membuat suasana apa. Ya target saya adalah lebih penting adalah bagaimana KPUD dan KPUB besok-besok tuh bekerja jauh lebih cermat. Atau Agar ya tidak ini terjadi lagi sebagai tes presiden case, semacam ini. tes case pembelajaran bagi negara bahwa tidak boleh ketidakcermatan itu menjadi bagian dari pekerjaan lembaga-lembaga itu ya. Iya bang, bayangkan bang di KPUD Solo nggak diverifikasi. KPU DKI mungkin beralasan kan sudah diverifikasi oleh KPUD Solo, ternyata enggak. Begitu juga dengan KPU nasional. Masa Iya, berarti pakai kan masa-masa ketemu. ya kan? Masa sudah jadi wali kota gubernur jasanya palsu bohong itu katanya kan? Nggak benar. Iya bang. Itu kan Makanya saya bilang logika Hercules argumentasi kan? saya sekarang ya semakin menguat. Kalau benar apa yang diupload Dian Sandi dalam milik Jokowi, maka pasti palsu. Kalau itu kesimpulan Anda pasti palsu ya. Pasti palsu lah bang. Kan lintasan stempel nggak ada. Tapi kata Jose Sinambela kalau dokumen analog, iya analog juga. Tidak boleh pakai pakai yang digital. Coba lah search dulu 5 kasus besar pemalsuan dokumen analog. Salah satunya adalah Hitler's Diaries itu. Itulah pemalsuan dokumen yang termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Ya. Pemalsuan dokumen analog itu diperiksa dengan digital forensik itu. Tapi katanya, Makanya jadi ahli nggak usah terlalu overconfidence. tapi katanya mereka sedang, Banyak sekali kasus pemalsuan dokumen analog diselesaikan dengan digital forensik. katanya mereka Ya, salah satunya yaitu sedang fundraising Hitler's katanya. Diaries. Oh, katanya mereka fundraising untuk ke Yamaguchi University untuk mengklarifikasi Anda. Kenapa nggak minta saya aja? Tapi biasanya kan kalau misalnya Anda PhD through
master degree itu kan biasanya tidak harus ijazahnya S2-nya ada kan biasanya? Itu kan apa bang, impulsif aja ditawarin oleh dosen, ditawarin oleh pembimbing. Oh, mau ijazahnya apa enggak gitu ya? Iya. Anda ambil karena ijazahnya atau enggak? Apa bang? Kalau Anda ambil ijazah S2-nya enggak? Ambil lah bang. Oh, ambil ya. Jadi Anda Iya. pegang S3 dan S2-nya Anda pegang Iya. ya. Iya. Kalau Dan sebenarnya masih kalau ingat Anda pembimbing tidak saya, ambil S2-nya pun tidak ada masalah kan? Kalau Anda langsung pembimbing ke saya S2. di Tosimi Ike. Oke. Bukan ini Kas Mujo bukan ya? Wakilnya bang. Oke, Hidetoshi Miike. Iya bang. Wakilnya Hidetoshi Nakata. Wakilnya Kasmujo. Oke ya, mudah-mudahan walaupun kita sambil ketawa-ketawa, kita tetap mendahulukan pemikiran yang ilmiah dan sehat ya. Soalnya Anda ditantang nih sama apa itu D apa gitu ya. Nih, Itu bang. ya nih, ya saya dengarkan tuh, saya bacakan tuh di F-Talk ya kan, Crash 22. Monggo saya disampaikan ya, di forward. Ternyata masih banyak media yang suka tertipu sama penjelasan para pakar-pakaran yang sudah berulang kali kami bantah dan luruskan. Sebagai tanggung jawab kami di komunitas digital forensik dan infosec ya kan, infosec DFIS, agar menjelaskan kepada masyarakat umum bagaimana sebenarnya pemeriksaan digital forensik digunakan dalam mendeteksi manipulasi gambar _dokumen digital dengan ELA, luminance, gradients, dan metode deteksi lain, dan apa perbedaannya dengan dokumen analog. Maka kami akan mengadakan di F-Talk Crash 22 yang berjudul Deteksi Manipulasi Gambar Digital versus Analog. Kami turut mengundang para pakar-pakaran, Anda disebut pakar-pakaran, yang tetap masih menggunakan analisa-analisa prematurnya terhadap gambar digital yang diperoleh dari media sosial. Silahkan flyer dan undangan ini diteruskan ke mereka. Di samping itu, sebagai informasi bonus, kami sudah menyediakan tim khusus untuk melakukan verifikasi langsung ke Yamaguchi University Jepang dan beberapa lembaga-lembaga berwenang di Jepang terkait kredensial salah satu pakar-pakaran tersebut. Untuk perjalanan ini kami masih open donation sponsor, karena tim akan berencana sekalian membawa media wartawan meliput langsung. Bagi yang ingin memberikan donasi atau sebagai sponsor bisa menghubungi nomor 0811 dan seterusnya, WA only. Semoga bermanfaat. Ini dia cari dana atau membuktikan atau membantah Anda atau membuktikan ijazah ya? Komentar Anda. Gini bang, itu kan mereka si Joshua Sinambela ini kan anak buahnya si Muhammad Nuh. Ya. Yang saya dapati seorang penipu, pemanipulasi, rekayasa kasus Jessica. Ya, bagaimana mungkin saya bisa orang yang nggak punya integritas. Makanya ketika dia nelpon saya tanya, bagaimana pendapat Anda ketika ya bosmu Muhammad Nuh Al-Azhar saat itu AKBP, sekarang Kombes atau Brigjen, menggunakan e-Redsoft, software gratisan, ya terdapat dalam metadatanya. Itu mengotak-atik, mengabur-ngaburkan video digital, video CCTV kasus Jessica Wongso. Dia nggak bisa jawab. Berarti Anda nggak punya integritas. Hanya karena bayarannya Muhammad Nuh atau anak buahnya, ya berarti nggak layak Anda. Oke, tapi dia sini gini. Jadi kegiatannya dilakukan Sabtu 26 Juni 2025 pukul 20.00 sampai 22.00. Udah lewat ya semalam. Panelis via Zoom meeting, live streaming YouTube, app DF Talk. Undangan terbuka untuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, Topi Merah, miring ya. Refli Harun sebagai panelis, cek WA. Ternyata saya juga diundang. Dia kagak ngerti kalau saya memang pakar-pakaran, bukan pakar. Saya nggak ada bau-bau digital forensik ya. Saya menyampaikan apa yang sudah diteliti oleh Rismon, oleh Roy, Topi Merah. Yang saya bilang saya bisa terima kalau itu terkait misalnya image comparison. Kan kelihatan tuh perbedaan huruf A-nya ya, nempelnya di bunga-bunga UGM itu, bunga teratai kan lambang UGM. Jadi itu kan kasat mata bisa dilihat. Masa begitupun perlu keahlian digital forensik ya kan? Lulusan Yamaguchi University kalau cuma mau melihat ijazah 1 dan ijazah 2 beda gitu. Gitu. Halo Bang. Oke. Iya kan gini loh, mereka mengadakan di forumnya bla 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 gitu. Ya. Tapi kan nggak ada kewajiban orang untuk datang ya. Itu kan forum mereka, saya nggak
nggak mau juga masuk forumnya Muhammad Nur Al-Azhar yang saya anggap penipu. Jadi yang paling fair sebenarnya kemarin itu ya, yang menyebut saya ahli pakar-pakaran, kenapa tidak membantah itu di depan Karula Sidik pada saat gelar perkara khusus itu loh. Iya. Itu kan tempat yang paling fair, sempurna di situ. Iya, dia Buktinya- tunjukkan Anda salah, yang betul asli begini nih, kan begitu. Iya, kenapa nggak dibantah kajiannya Pak Roy Suryo, Bu Tifa, saya? Kenapa cuma analog tidak bisa dianalisa secara digital selesai? Kan itu cuma Google aja banyak kasus, gampang sekali dibantah. Gitu, salah satunya Jadi yang paling lucunya adalah diaries. Yang paling lucunya adalah pokoknya kalau analog tidak bisa diteliti dengan digital. Analognya mana? Di Pak Jokowi. Pak Jokowi gimana? Nanti kalau pengadilan. Pengadilan bisa apakah tidak perlu kata pengadilan karena ini kasus yang tidak terkait dengan pembuktian ijazah asli atau palsu. Matilah kita semua. Jadi kalau ya kan maksudnya gini loh Bang, bahwa argumennya kan tinggal di Google jadi itu barang. Ada Hitler's Diary, banyak sekali kasus-kasus pemalsuan dokumen analog itu diselesaikan dengan digital forensik. Tapi itulah ya mungkin itu udah di briefing ya untuk memanipulasi publik pada ya memang sumbernya berbahasa Inggris sih yang khalayak Indonesia agak susah memahaminya. Tetapi itu ada gitu loh. Bahasa Inggris bahkan di beberapa kasus di Wikipedia juga ada. Tapi nggak tahu kalau Wikipedia bahasa Indonesia ya kan. Oke. Bro, closing Hitler's statement. Diaries itu salah satu yang fenomenal itu diselesaikan dengan digital forensik. Gitu. Oke. Ini apa ini? Padahal ya kami tunggu gitu loh. Iya, Kan iya. sering itu, pakar gadungan, pakar abal-abal, bla bla bla. Tetapi sampai Pak Roy tanya, loh kok cuma segitu? Pada saat mana bantahannya kan pada saat keluar gelar perkara khusus itu, gitu. Mana bantahannya gitu loh. Jadi ya kalau cuma itu ya satu kalimat ya udahlah. Itu namanya tidak Ya, mau mungkin bertanding ya. Itu menolak Iya nggak mau bertanding. bertanding. Hanya serang-serang personal lah, SOP lah segala macam. Keluarkan keilmuanmu, gitu loh, Bang. Untuk membuat Karena dia cuma sebuah mendengar digital aja di- forensik apalah analisis bahwa itu asli kan begitu. Bantah gitu loh, misalnya lintasan step, Halo? iya kan? Ya. Atau pencocokan citranya salah. Ini lebih cocok ke Jokowi daripada Dumakno. Pakai algoritma apa kau? Reprocessing apa yang dipakai kan begitu. Oke. Bro, Ya Bang. closing statement bro. Closing statement tentang reuni itu Bang ya. Iya. Bahwa ini semakin mempertegas ya bahwa ijazah yang dipakai sebagai calon presiden 2014 dan 2019 itu palsu karena kalau orang asli yang dipakai untuk sebagai calon presiden untuk apa penegasan dari teman-temannya tinggal tunjukkan beres ya. Tetapi inilah rasa takut bahwa ini akan terbongkar. Bayangkan ini akan menjadi sejarah terburuk bahasa Indonesia. Ada seorang presiden 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden, ijazahnya palsu. Oke. Dan itu terkonfirmasi juga saya kira, tetapi dengan kode-kode bahwa Profesor Ova Emilia sempat menyambut tapi tidak mau menyampaikan pidato. I see. Oke. Makasih bro. Ya mudah-mudahan kebenaran terkuak ya walaupun jalannya berliku-liku. Makasih. Oke Bang, kasih Bang. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH semua. Itu tadi dengan Roy Resmond Sianipar. Langsung ceker.